Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Hendra pada channel Berbagi Ilmu. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita akan merubah data sirup kita yang kita sudah buat kemarin pada anggaran penetapan. Kali ini kita akan melakukan edit kembali data tersebut menyesuaikan dengan anggaran perubahan. Nah, untuk mengedit data tersebut kita membutuhkan user SKPD, biasa disebut user PA. Kita akan merubah data perubahan untuk paket-paket yang telah diumumkan hanya menggunakan satu user, yaitu user PA. Oke, kali ini kita masuk dulu ke user PA. Nah, setelah kita masuk pada user PA, kita langsung akan melihat paket penyedia atau swakelola yang telah kita buat. Kita masuk ke paket, ke anggaran swakelola. Nah, di anggaran swakelola ini yang pertama kita bisa langsung menuju ke paket yang kita maksud. Yang pertama dia ada di program kegiatan dan subkegiatan ini. Teman-teman bisa langsung melihat informasinya yang ada di DPA SKPD masing-masing, DPA perubahan pada SKPD masing-masing. Sebelum kita melakukan perubahan ini, saya memberikan sedikit tips untuk teman-teman agar tidak menemui kesulitan pada proses penginputan data ini. Teman-teman wajib melakukan perubahan paket pada keseluruhan paket yang telah teman-teman buat kemarin. Paket-paket itu yang mengalami pengurangan anggaran. Nah, teman-teman selesaikan dulu semua paket yang mengalami pengurangan anggaran, baru teman-teman melakukan perubahan pada paket-paket penyesuaian pada paket-paket yang mengalami penambahan anggaran. Nah, kenapa seperti itu? Itu untuk menghindari terjadinya over pagu pada pagu program atau pagu kegiatan yang teman-teman sesuaikan. Nah, sehingga tidak muncul notifikasi yang menyatakan bahwa pagu program Anda telah melebihi dari batas pagu yang diumumkan. Itu salah satu tipsnya. Setelah kita menemukan paket yang akan kita rubah, kita fokus pada tombol setengah lingkaran ini, panah setengah lingkaran, yaitu kalau jika kita tempatkan kursor kita di situ akan terus revisi paket swakelola. Nah, kita klik tombol ini. Nah, setelah kita klik tombol revisi paket swakelola, akan muncul jendela yang memuat informasi dari kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota. Nah, informasi yang ini yang dia muat situ. Terus kita pilih satu ke satu, jangan pilih pembatalan, ini jangan. Jika paket itu dihapus baru boleh pilih pembatalan. Misalnya di anggaran perubahan paket ini hilang anggarannya jadi 0. Nah, itu bisa pilih pembatalan. Tapi kalau hanya berkurang, kita pilih satu ke satu. Nah, setelah kita pilih satu ke satu, ini tandanya dia jadi warna hijau dari warna biru tadi seperti ini. Ketika kita klik jadi warna hijau. Terus kita pilih revisi paket. Nah, setelah kita pilih revisi paket, kita akan dibawa ke jendela revisi paket seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Kita tulis dulu alasan kita merevisi paket ini. Ya, alasannya cukup jelas, kita akan menyesuaikan dengan anggaran perubahan. Nah, setelah kita tuliskan alasan, kita langsung menuju pada anggaran. Kita tidak lagi mengotak
ketik yang ada di bawahnya ini, kita langsung fokus pada anggarannya. Nah, di dana ini, di anggaran ini, kita terlebih dahulu merubah sumber dana. Kalau kemarin sumber dana APBD, ini kali ini kita akan merubah menjadi APBDP, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan. Setelah kita pilih APBDP, kita akan melakukan penginputan MAC, manage address. Nah, untuk mengisi manage address ini, kita bisa melihat kode SKPD kita, kode program kita, kode kegiatan, dan kode subkegiatan kita yang ada pada DPA masing-masing. Ini tidak boleh salah karena ini akan mengidentifikasi paket kita sesuai dengan DPA atau tidak. Nah, jika teman-teman melakukan penginputan paket dengan menjadikan nama subkegiatan menjadi nama paket, maka untuk MAC address sisanya cukup kita isi dengan 0 saja sampai selesai. Nah, setelah itu kita pilih subkegiatannya. Setelah kita pilih subkegiatannya, kita akan revisi pagunya. Setelah kita melakukan revisi pagu, kita tidak perlu lagi merevisi proses pelaksanaan pekerjaannya. Ini kita biar saja kalau memang tidak ada perubahan di sini. Karena ini anggaran pembiayaan yang bersifat rutin setahun, maka kita tidak perlu melakukan revisi di sini. Ya, di bagian jadwal ini pelaksanaan pekerjaan. Kita langsung klik tombol simpan. Nah, jika proses yang teman-teman lakukan berhasil, maka teman-teman akan menerima notifikasi hijau seperti ini. Paket suap kelola 2021 berhasil dikaji ulang satu ke satu. Nah, berarti teman-teman telah berhasil merevisi paket tadi dengan anggaran disesuaikan dengan anggaran perubahan. Nah, kita bisa lihat hasilnya dengan terapkan filter. Setelah dilakukan terapkan filter, maka paket itu akan muncul di bagian atas dengan dari paket-paket yang lain dengan tanda bahwa centang umumkan ini menjadi kosong lagi. Nah, ini bisa kita langsung klik centang terus diumumkan. Bisa langsung umumkan. Karena ini kita menggunakan user PA, maka kita bisa langsung umumkan. Nah, dengan demikian semua proses revisi paket tersebut telah selesai. Nah, untuk paket-paket lainnya caranya sama, begitupun untuk paket-paket yang mengalami penambahan anggaran. Cuman di sini saya tidak sarankan untuk paket-paket yang mengalami penambahan anggaran dikerjakan dulu. Nah, ini banyak terjadi di SKPD bahwa yang difokus itu hanya paket-paket yang mengalami penambahan anggaran. Padahal tidak. Harusnya paket-paket yang dirubah itu yang mengalami pengurangan dulu. Terus kita memperbaiki paket-paket yang mengalami penambahan anggaran. Hal ini seperti saya yang katakan tadi untuk mencegah kelebihan anggaran pada pagu program kegiatan dan subkegiatan tempat paket itu berada. Oke teman-teman, saya pikir demikian video tutorial dari saya untuk aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan penjelasan dari saya mohon
revisi atau diberikan informasi pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.